Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Baitul Mukminin Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian spesial bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian-kajian yang berkaitan dengan ibadah saum. Setiap saat kita terus dalami makna-makna yang terkandung kedalaman-kedalaman ibadah saum. Itulah yang akan memberikan dampak yang sangat berarti bagi perjalanan ibadah kita. Yakni kita terus mendalami kedalaman-kedalaman seluruh ibadah kita, wabil khusus ibadah saum di tahun ini. Kali ini kita kembali akan membuka sebuah kitab, yakni kitab yang berjudul Al-Fiqhu Islam wa Adillatuh. Ini kitab pegangan tentang fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ini kitab dikarang oleh Dr. Wahbah Juhaili. Insya Allah kita ambil bagian dari kajian kitab ini. Dalam bab saum disebutkan, beliau menyebutkan fawaidus siyam, faidah-faidah ibadah saum. Beliau katakan wa fawaidus siyami kasiratun min nahitaini ar-ruhiyah wal madiyah. Beliau mengkaji lebih dalam lagi tentang faidah ibadah saum, baik dari sisi ruhiyah maupun dari sisi fisik atau jasadnya. Jadi dua sisi, sebagaimana kemarin kita sudah membahas tentang syariat dan hakikat. Sebetulnya istilah-istilah ini hanya berbeda dalam penyebutan. Intinya sama, adalah bagaimana aspek ruhiyah, ada aspek jasadiahnya, seluruh ibadah itu. Baik, beliau mengungkapkan yang pertama, as-saumu ta'atullahi ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah saum, sebetulnya di sana ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang taat atau tidak itu bisa dilihat. Dia mau tidak, siap tidak melaksanakan ibadah saum dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan. Maka beliau melihat bahwa pelaksanaan ibadah saum dengan sempurna itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yusabu alaiha al-mu'minu sawaban maftuhan la hududalah. Dengannya Allah akan memberikan pahala, balasan kepada orang-orang yang beriman, balasan yang tiada batas, yang pernah kita bahas sebelumnya. Itu yang pertama. Kenapa hal ini? Kata beliau, li'annahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah sampai memberikan pahala yang tiada batas. Kenapa? Beliau mengatakan innahu lillahi subhanahu. Karena memang ibadah saum itu adalah milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wa yanalu biha ridwanallah. Ini adalah sisi-sisi kedalaman ibadah saum. Maka orang yang dengan ikhlas, yang dengan penuh ketundukan melaksanakan ibadah saum, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa para pemirsa. Kemudian bagaimana nanti di akhirat?
wa istihqaqu dukhulil jinanu min babin khasin ada lis-shaimina yuqalu lahu ar-rayyan. Hal ini beliau mengaitkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan bagi orang-orang yang ibadah saum, maka nanti di akhirat akan disiapkan di surga ada yang disebut babur royan, ada khusus pintu untuk orang-orang yang saum. Maka dia berhak, dia pantas menjadi penghuni surga melalui pintu yang khusus untuk orang-orang yang saum yang disebut dengan babur royan. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengungkapkan wa yub'idu nafsahu an azabillahi ta'ala bisababi ma qad yartaqibuhu minal ma'asi. Kemudian dengan ibadah saum ini akan menjauhkan dirinya, jiwanya dari siksa Allah. Ini sudah masuk kepada wilayah akhirat. Tadi yang dua pertama itu bagian dari kehidupan dunia dan akhirat. Maka yang dua ini sudah masuk kepada wilayah akhirat. Dia berhak, dia pantas masuk ke dalam surganya Allah melalui babur royan, dan dia akan dijauhkan dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia pernah berbuat maksiat, luar biasa. Kenapa hal ini terjadi? Fahuwa kafaratul lidzunubi minal amil akhar. Kenapa? Karena memang saum ini adalah menjadi kifarat, menjadi penghapus akan dosa-dosa tahun itu. Sebagaimana telah kita bahas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Para pemirsa yang berbahagia, itu adalah beberapa faidah yang kita dapatkan dari ibadah saum, baik kita merasakannya ketika di dunia, terlebih nanti di akhirat. Demikian uraian hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan sebuah motivasi untuk terus kita menyempurnakan ibadah saum di tahun ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.